tak turun. Kata Nabi, aku tak akan lanjutkan majelis ini sebelum kalian menyambung silaturahim, karena rahmat Allah tak turun sebab ada di antara kalian yang memutuskan tadi silaturahim. Pulang sahabat ini ke rumah, disambungnya silaturahimnya, baru dia datang lagi. Sekarang baru turun rahmat Allah. Allah sayang dengan umat ini. Abdul Somad ditutupnya dengan hijab, sehingga terhijab mata batin Abdul Somad. Tak nampaknya rahmat ini turun atau tidak. Kalau Nabi nampaknya rahmat itu tak turun. Kenapa? Karena ada orang yang memutus tali silaturahim. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Maka yang selama ini putus tali silaturahim, sambunglah balik. Imamnya satu, masjidnya satu, Allahnya satu, nabinya satu, kiblatnya satu. Kenapa hati kita pecah? Kalau tiang patah bisa disambung, kalau kaca retak bisa direkat, kalau hati sakit kemana obat akan dicari. Boleh untuk update status besok pagi. Banyak kata-kata saya menyinggung perasaan tak berkenan di hati, tapi abang-abang saya ini hatinya lembut. Setiap Abdul Somad datang dia mengkhususkan dirinya hanya untuk membawakan sendal. Abang-abang saya, senior-senior saya, kalau udah nampak saya tangan mereka, tapi aku tak bisa membawa sendal ini masuk ke dalam. Kalau ku tenteng nanti gimana mau salaman sama jamaah? Mengkhususkan dirinya hanya untuk nyetir, hanya untuk membawakan kendaraannya. Semua jamaah berdecak kagum pula Abu Somad lewat. Dalam mobil itu, mobil orang itu melembutkan hatinya karena Allah Subhanahu wa taala. Ada kasih sayang di dalam. Kasih sayang Allah itu 100. Yang diturunkannya ke bumi ini 1. Yang 99 ditahannya akan diserahkannya ke surga Jannatul Firdaus. Satu kasih sayang itulah berebut-rebut kita dengan ular, sehingga tak ada ular memakan telurnya. Berebut-rebut dengan gajah, tak ada gajah menimpa anaknya dengan kakinya sampai mati. Berebut-rebut dengan kucing, tak ada kucing, induk kucing memakan anaknya. Tapi ada manusia yang tak dapat kasih sayang itu, dimasukkannya janinnya ke dalam kresek, dibuangnya di tong sampah. Tapi rupanya ada yang tak mengandungnya dan tak melahirkannya, tapi ada kasih sayangnya. Dibawanya kresek itu, dibukanya, dimandikannya, disuapkannya, dibesarkannya. Anak itu lahir tidak dari rahimnya, tapi anak itu lahir dari hatinya. Sampai akhirnya anak itu besar, anak itu memanggil ibu, memanggil ayah, sampai masa akhirnya dia tahu, ini kalau ku teruskan nanti aku berdosa karena kita tak mahram. Aku tak bisa menyusukanmu karena aku tak ada air susu, karena aku tidak mengandung, tak melahirkan anak. Sampai masanya dia katakan, kau bukan anakku. Maka nanti saat menikahkan, bukan aku yang mengakadkan. Yang mengakadkanmu adalah wali hakimna. Apa yang membuat mereka bisa bersama? Kasih sayang. Makanya kata Nabi, almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia sayangi. Berkasih sayang kita karena Allah di masjid ini yang membuat kita bersama nanti di surga Jannatul Firdaus. Berkulit hitam, amalnya tak ada, budak hamba saya, dipeluknya Nabi kuat-kuat. Kata Nabi, kenapa kau peluk aku? Aku tak yakin denganmu ya Rasulullah. Abu Bakar bersamamu karena hartanya banyak, Utsman bersamamu karena dia menantu, Sayyidina Ali bersamamu karena dia kunci pintu ilmu. Aku berkulit hitam, hamba sahaya, legam, budak. Aku bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Aku tak dapat bersamamu nanti di surga. Kata Nabi, almar'u ma'aman ahab. Kalau kau sayang kepadaku, kau akan bersamaku nanti di surga Jannatul Firdaus. Aku lihat di depanku ada telaga Hud. Ada haud, ada telaga surga. Siapa yang minum di telaga ini nanti la yazma'u fiha abada. Dia tak akan haus untuk selamanya, kata Nabi. Kami akan minum di situ ya Rasulullah. Antum ashabi, kalian sahabatku. Perang dengan aku, hidup dengan aku, tidur dengan aku, jihad bersama aku. Kalian berjumpa dengan aku. Tapi nanti ada di akhir zaman, mereka tak pernah melihat aku, mereka tak pernah berjumpa dengan aku, matanya tak pernah melihatku. Tapi mereka percaya kepada aku.
1400 tahun yang lalu kita sudah disebutnya, 1400 tahun yang lalu kita sudah didoakannya. Ketika giginya patah, pelipisnya berdarah, sedikit lagi musuh kafir Quraisy itu membunuhnya. Datang sahabat, berdoalah ya Rasulullah, musuh keliling kita di Bukit Uhud, nanti engkau akan terbunuh ya Rasulullah, doamu makbul. Kalau kau berdoa mati mereka ini semua. Kata Nabi, tidak, kusimpan doa. Untuk siapa? Untuk mereka nanti yang akan datang di akhir zaman. Didoakannya kita 14 abad yang lalu. Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Pernah kita memperjuangkan agamanya ini? Pernah kita memperjuangkan masjidnya ini? Pernah kita memperjuangkan dakwah ini? Pernah kita memperjuangkan syariatnya ini? Mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqomah sampai akhirnya kita berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang-orang yang mulutnya mengatakan Allah, 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 Allah. Tsumma istaqam, istiqomah dia. Tidak hanya dalam masjid, sampai ke pasar dia berkata Allah, Allah. Sampai ke kantor dia berkata Allah, Allah. Kalau ada orang yang menawarkan duit haram, dia katakan Allah, Allah. Bukan insya Allah. Ini datang orang bawa duit. Tsumma istaqam. Ketika dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat. Apa kata malaikat? Alla takhafu, jangan kau takut. Kapan malaikat itu turun? Saat takut paling kuat. Kapan takut itu paling kuat? Saat sakaratul maut. Di saat sakaratul maut ketakutan paling kuat. Takut mati, takut mungkar nakir, takut azab kubur, takut titian siratal mustaqim, takut. Yang kedua perasaan sedih, sedih meninggalkan istri yang akan diambil brownies berondong manis, sedih meninggalkan mobil yang belum lunas akan ditarik di aler, sedih meninggalkan rumah yang dulu dibangun dengan tetes puluh keringat air mata akan diambil orang lain, sedih meninggalkan pakaian kesayangan, hadiah, cenderamata, semuanya. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat cenderamata? Itu yang baru dapat tadi. Sedih. Tapi datang malaikat berbisik ke telinga, alla takhafu, jangan kau takut, wala tahzanu, jangan kau bersedih. Ketika takut hilang, sedih hilang, orang yang akan mati sakaratul maut itu takutnya hilang, sedihnya hilang. Syaratnya istiqamah. Ketika takutnya hilang, sedihnya hilang, datang malaikat membisikkan kalimat yang ketiga, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berbahagialah engkau mendapatkan surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah